Kalau kamu nanti ke Amerika ngamen, kalau ke Inggris misalnya, kamu harus bisa itu bahasa Inggris itu. Luar biasa. Tapi Bapak Presiden kita yang pertama itu, Pak Soekarno, beliau itu juga sama, bahasanya luar biasa. Ya, iya. Terutama karena memang hidup di dua zaman ya. Dua zaman ya. Bahasa Indonesia Melayu lah waktu itu. Kemudian ya Jawa bisa dia. Oh, bisa. Kemudian karena bahasa daerahnya bahasa Arab juga jago dia. Arab bisa ya. Bikin materi. Cut. Gitu. Kalau kamu nanti ke Amerika ngamen, kalau ke Inggris misalnya, kamu harus bisa itu bahasa Inggris itu. Gitu. Ya lagu apa gitu pakai bahasa Inggris itu. Gak apa-apa di Amerika bawain lagu Sunda juga. Biar orang tahu Tulis, itu ada bahasa Sunda. Ya harus bahasa Inggris aja kita Lagu perkenalkan. lagu apa tuh namanya? Dordar gelap bisa di sana di Amerika. Sampai jalan satapak. Mapai jalan satapak. Ngajug-jug hiji lembur. Sono di Amerika kan keren itu ya. Soalnya emang orang luar lebih cinta budaya kita katanya pandangan. Gitu ya. Mereka banyak kok emang yang belajar apa namanya gamelan di Gamelan. orang-orang luar negeri itu. Iya. Lebih asik Nah, gitu. mereka pakai batik bahkan gitu. Batik korpri aja dipakai tuh sama orang luar negeri. Sempat baca di apa namanya di beberapa yang lagi rame di apa di media sosial itu. Tetapi ya tadi balik lagi ke apa namanya ke bahasa. Luar biasa. Tapi Bapak Presiden kita yang pertama itu Pak Soekarno, beliau itu juga sama, bahasanya luar biasa. Ya, iya. Terutama karena memang hidup di dua zaman ya. Dua zaman ya. Bahasa Indonesia Melayu lah waktu itu. Kemudian ya Jawa bisa dia. Oh, bisa. Kemudian karena bahasa daerahnya bahasa Arab juga jago dia. Arab bisa ya. Arab jago gitu. Bisa. Karena emang harusnya presiden harus seperti itu sih, Pak. Harus mengerti itu. Kemudian bahasa Belanda gitu ya. Kenapa bahasa Belanda? Karena memang ya hidupnya di zaman Belanda, perpindahan. Di konferensi-konferensi juga kayaknya memang pakai bahasa Belanda gitu. Belanda kalau dulu tuh. Begitu. Belum bahasa Indonesia diresmikan ya. Warga Indonesia pakai bahasa Belanda. Iya, begitu. Jadi bahasa memang saya pikir menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali hari ini. Begitu. Karena salah satu alat komunikasi lah. Salah satu alat komunikasi, bahkan sebelum manusia mengenal tulisan, manusia sudah mengenal bahasa. Simbol ini, simbol. Ieu ngaranna nu kieu kopi. Misalnya, nu kieu ngaranna caun. Itu. Jadi Ngomong perihal bahasa ini, Pak. Iya. Bagaimana cara pembelajaran bahasa asing untuk kami anak-anak kampung gini, Pak? Anak Ini kampung. bagaimana susah gitu. Biar Pak? pengamen agak keren. Ya, agak gitu ya. keren gitu kelihatannya. Nah, gimana Mang Pajar? Mang Pajar mungkin punya pengalaman pernah pergi ke Pare. Australia mungkin. Atau punya teknik pembelajaran mana itu pernah pergi ke Ciburial mungkin. Iya, ada di Sadang ada, Pak. Iya. Ke Mang Nasron ya kan. Guru bahasa Inggris. Iya. Betul. Sebenarnya kalau ngomongin perihal bahasa gitu, gimana cara supaya kita ngerti Sauda. bahasa luar tuh? Sebenarnya simpel ya kalau kita pengen ngerti bahasa. Sebenarnya keterbiasaan ya. Kayak misalkan kita cukup dari mendengar aja kayak oh gini. Jadi nggak harus kayak kita langsung praktek teori misalkan gimana sih cara nulis surat pakai bahasa ini, enggak, tapi salah satunya adalah kita keterbiasaan, entah itu kita mendengar, entah itu kita membaca, ya entah itu kita praktek secara langsung gitu. Karena ya seperti itu tadi, dulu kan mungkin bangsa kita itu banyak yang ngerti bahasa Belanda. Kenapa itu? Salah satunya adalah memang pada saat itu Belanda menguasai bangsa kita, yang dimana orang rajin menggunakan bahasa Belanda gitu dalam setiap hari percakapan. Tapi enggak, Pak. Orang Belanda itu cenderung waktu itu ya. Yeah. Cenderung tidak mau memberikan bahasanya. Cenderung dibatas-batasi. Kenapa? Karena mereka sadar kalau bahasa ini dikuasai oleh orang-orang pribumi, maka segala sesuatu mereka akan lebih kan sumber literasi waktu itu pendidikan dan lain sebagainya masih berbahasa Belanda. Belanda ini sedikit nggak mau, kecuali memang orang-orang yang tanda kutip adalah orang-orang priai ya. Kalau masyarakatnya sendiri jarang sekali menguasai Belanda. Karena tadi percakapan sehari-hari tidak pernah terjadi, kemudian cenderung tidak diajarkan gitu. Sekolah aja kan baru di akhir-akhir di akhir-akhir Indonesia akan memasuki masa revolusi gitu ya. Gitu. Sekolah aja diajarkannya. Jadi kalau anak-anak kampung supaya pinter bahasa asing ya tidak ada lain. Mungkin ya harus tadi terbiasa. Misalnya metode-metode yang saya pikir
boleh Mang Pajar nih berbicara tentang apa namanya bagaimana sih? Dia kan sempat kalau tidak salah saya baca di status WhatsApp-nya itu, beliau berada di Kediri ya. Oh, Kediri. Di Pare, Kampung Inggris. Kampung Kampung Inggris. Inggris. Nah, gimana emang teknis pembelajaran di sana itu, Pak? Di Pare itu. Iya sama, metode yang dilakukan lembaga-lembaga Inggris yang ada di Pare itu sebenarnya lebih menekankan dalam hal keterbiasaan. Ya kalau kita misalkan berbicara teori perihal bahasa itu sama aja, entah itu di Pare ataupun di di lembaga-lembaga yang lain. Tapi kalau kita mengetahui keterbiasaan orang-orang Pare itu kayak biasa misalkan mereka bangun pagi mengucapkan good morning gitu kan. Kayak misalkan ya mereka melakukan aktivitas dari semacam membeli atau apapun itu ya mereka lakukan itu dengan dengan keterbiasaan karena bukan hanya pelajar di sana, tukang cilok, terus tukang pempek, pengamen, mereka bisa bahasa Inggris. Kenapa? Kata mereka nggak kursus. Kenapa? Hanya sekedar mendengar doang bahasa Sunda. Orang bisa ngomong Sunda karena dari setiap hari ibu kita berbicara bahasa Sunda. Udang jang dia Cina nyangu Sumpah. Iya, jadi kita dari dulu sebenarnya nggak diajarkan terkait bahasa Sunda itu kayak gimana sih secara kosakata atau ini nggak diajarkan kan. Jadi iya secara plural aja kita bisa ngomong bahasa Sunda, terus bahasa Indonesia juga mungkin kalau kita secara secara tata bahasa masih kurang juga, tetapi karena keterbiasaan itu ya kita bisa mengerti gitu. Begitupun dengan bahasa asing sebenarnya. Ya kalau kita pengen ngerti ya di Pare pun sama kayak gitu. Dimulai bangun pagi sampai tengah malam lagi mereka menggunakan bahasa gitu. Iya. Ya salah satunya mungkin orang sana sering kayak mengetahui pokep-pokepnya sebelum ngomong. Bentar Pak, saya mau kamar mandi dulu. Oke, siap. Aduh. Lanjut. Disikit dulu. Lanjut ya. Aduh, yang jauh ya, kameramen. Enak tuh kameramen yang kan jauh dah. Hang tok. Kameramen hang tok. Oh, kapan enggak bayar? Kayak jeung pemateri awal, jeung pemateri. Cut. Jauh. Bisa ya. Kami Oh, jangan. Ros. Kadinya baris tadinya tah. Kudu make bahasa Inggris ya, Mong. Wah, harap. Banana ya.